sejahtera bagimu. Yes. Yuk bersama-sama kita bersyukur. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, dipuji. Tempat kami bersyukur kepadamu lah Tuhan. Kami berdoa in Jesus name. Tuhan yang meneduhkan hati, Tuhan yang mengampuni dosa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh Yesusku, dialah Raja Damai. Dialah Raja Damai. Dia turun ke dunia, selamatkan manusia. Terima kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk kami Tuhan yang berdosa ini, untuk tebus dosaku. Kaulah Tuhan yang kupuji, Kaulah Tuhan yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau tebus dosa kami dan Kau sembuhkan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Hidupmu dan hidupku diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Amin. Untuk tebus dosaku. Kaulah Tuhan yang kupuji. Kaulah Yesus yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Glory to God. Kemuliaan bagimu
bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Tuhan yang kupuji, Kaulah Yesus yang kusembah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Yes, kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dialah Raja damai. Sudahkah Bapak Ibu sekalian memiliki damai di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai dan sejahtera, sukacita yang sejati. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hidup di dalam kasih sayangnya, damai sejahtera bagimu. Sudahkah kita miliki damai yang diberikan dari Tuhan, membuat kita menjadi orang benar? Sebab orang fasik tidak memiliki damai. Orang benar memiliki damai sejahtera. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih. Hari yang baru, hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari semangat melayani, hari yang bersukacita, hari pengampunan, hari kekuatan dan pengurapan otoritas Tuhan menyertai setiap kita, pribadi-pribadi yang membawa damai dan yang bersyukur dan menjadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yuk kita melihat beberapa bagian firman Tuhan sebagai makanan rohani kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Yesaya 48 ayat 22. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa orang fasik tidak ada damai sejahtera. Kitab Yesaya 48 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dibenarkan karena kasih Tuhan Yesus. Tidak ada damai sejahtera. Ini seram Bapak Ibu. Damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa
tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Maka rame-rame kita hari ini meninggalkan kefasikan dan memberi diri menerima kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Atau kalau pastor coba kasih bahasa yang membumi, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, atau orang fasik tidak punya damai sejahtera yang sejati. Kita mau lihat sedikit Bapak Ibu tentang orang fasik. Itu siapa? Amsal 14 ayat yang ke-32. Kita lihat di sini dalam kitab Amsal 14 ayat 32. Bahwa orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Nah, kita ketemu di sini bahwa ternyata sedikit penjelasan. Orang yang terus tinggal dalam kejahatan, mereka disebut orang fasik. Dan tidak ada yang bertahan sampai selama-lamanya yang namanya kejahatan. Maka setiap kejahatan, mari, Yesus Raja Damai, Dia bukan cuma sekedar mengampuni segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Ia menyucikan dari segala pelanggaran, kehilafan, kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak pemirsa yang menyaksikan ini, paling sedikit ada 5.000 lebih yang sedang live streaming ini. Engkau sedang gelisah, engkau sedang resah. Lagu kali, resah dan gelisah. Hari ini bukalah hatimu dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu. Dialah Raja Damai, Dialah damai sejahtera yang sejati. Sebab ketika kita tinggal terus di dalam kubangan kejahatan, kebencian, dendam, jangan kita menjadi orang-orang yang jahat. Karena kejahatan suatu hari pasti akan dirobohkan. Maka hari ini bertobatlah. Bapak Ibu bertobat, saya juga. Rame-rame kita bertobat. Dan pertobatan kita, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengampuni dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Dialah yang menyembuhkanmu dan menyembuhkanku. Dialah yang memberikan damai sejahtera di hatimu dan di hatiku. Dia yang menanggalkan kefasikan dalam hidup manusia. Sebab orang fasik suatu hari kalau tidak bertobat, mereka pasti akan dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi kata firman Tuhan, Amsal 14 ayat 32 bagian B, orang benar mendapat perlindungan karena kepintarannya? Bukan. Karena sekolah tinggi? Juga bukan. Karena kecakapannya? Bukan. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Karena ketulusan. Karena keluguan. Karena percaya. Bahkan kadang-kadang seperti anak kecil. Tidak banyak terlalu berteori, tapi percaya bahwa ketika dia butuh makan, bapaknya menyediakan makan buat dia. Ada orang tuanya yang sudah menyajikan makanan buat dia. Dia tidak tahu bagaimana cara orang tuanya bekerja barangkali. Masih kecil. Orang benar
dilindungi oleh Tuhan karena ketulusannya. Tapi orang fasik akan roboh karena kejahatannya. Tinggalkan kejahatanmu hari ini juga. Selama masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kejahatanmu hitam seperti kain ketumbar, sekalipun kejahatan dosamu, pelanggaranmu seperti kain kirmisi, kain pel, kain lap yang kotor, Tuhan Yesus oleh kemurahannya, Dia berikan engkau kesempatan. Hidupmu dijadikan putih seperti salju, kapas seperti bulu domba, karena kasih-Nya kepada setiap manusia. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidupmu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hidupmu. Amsal 14 ayat yang ke-30. Firman Tuhan sangat indah dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Orang yang tulus hatinya lurus. Orang yang hatinya lurus, hidupnya tenang. Karena orang yang hatinya lurus tidak mendua hati. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang tulus, hatinya lurus. Dan orang yang hatinya lurus, hidupnya tenang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Sebaliknya, hati yang gelisah, hati yang jahat, kalau hati yang luka, itu judul lagunya zaman dulu, Betaria Sonata. Katanya dalam syair lagu lama, pulangkan saja aku pada ibu atau ayah. Tapi kita sedang belajar hari ini selama kita masih hidup, sekalipun sudah pada tua-tua. Ya, karena waktu lagu itu, hati yang luka, masih ingat, itu pastor masih muda. Sekarang juga sudah menuju menjadi tua. Waktu cepat sekali berlalu ya. Kalau masih muda, kadang orang mentua-tuakan dirinya. Waktu sudah tua beneran, orang membuat kelihatan muda. Rambut putih disemir hitam, ya. Kulitnya, wajahnya ditarik-tarik, biar keriput di mata itu hilang, gitu. Itulah manusia. Makasih Kakak Englan. Iya, masih mulus. Iya, mulus. Amin. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku padamu Tuhan. Kita manusia ini punya banyak dan sangat besar potensi untuk menjadi jahat. Jahat hati, jahat mulut, jahat pikiran, jahat perbuatan, jahat macam-macam. Banyak sekali, saudara. Maka day by day kita memberi diri. Kalau ada salah minta ampun. Ada hilaf ya minta ampun. Jangan pikir kita tidak buat salah dan kita menjadi sempurna sehingga kita melayani dengan sombong, menjadi orang Kristen yang arogan. Tidak. Sekalipun kita merasa tidak pernah bikin salah, tetapi setiap manusia sudah berdosa, maka kita selalu kerendahan hati Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Hanya dalam kasih karunia-Mu Engkau membimbingku, Engkau menjagaku. Nah, kelihatan tuh wajah-wajah kalau hati masih luka. Hati masih luka itu kelihatan. Ya, kalau bahasa Makassar, loyo-loyo ki kalena.
ya tidak semangat di hidup. Nah, kenapa? Iya, parisi kinyawana, maksudnya sakit hati. Hari ini saudara-saudara, kita diingatkan dan Tuhan menawarkan damai sejahtera yang sejati dari surga. Ada banyak toko bangunan, toko kelontongan, atau PT CV dengan nama damai sejahtera. Tapi pasti mereka tidak mengelola namanya damai sejahtera. Dan pasti mereka kalau toko tidak menjual damai sejahtera. Damai sejahtera hanya kita boleh dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi, ayo mana tubuh-tubuh yang segar? Ternyata di dalam tubuh yang segar itu hatinya tenang. Kalau dulu masih ingat Mengsana Incorporation, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Ayo, betul nggak sih? Jadi di dalam tubuh yang segar terdapat hati yang tenang. Amin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat hati yang tenang, hati yang tenang. Dan ketenangan sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian B dari Amsal 14:30. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang fasik masih tinggal dalam iri hati. Orang fasik masih ada di dalam kubangan iri hati, benci, dengki, jealous, saudara. Maka orang fasik tidak ada damai sejahtera, atau tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Saudara-saudara dan saya, datanglah pada Tuhan Yesus. Dialah yang memberi hatimu yang tenang saja. TTS, keren. Kalau dulu kita zamannya masih sekolah, TTS itu kita sering beli teka-teki silang untuk asah otak. Sekarang Pastor sampaikan sebagai hamba Tuhan, TTS, tenang saja. Ketika dapat vonis dokter yang mengkhawatirkan, ingat, di dalam tubuh yang segar ada hati yang tenang. Hatimu harus kuat, hatimu harus tenang. Dan semua ini bukan kita dapatkan dari resep dokter, tapi kita dapatkan dari Tuhan Yesus, the King of Peace. Ya, TTS, tenang saja. Banyak uang, tenang saja. Tidak usah jadi OKB, orang kaya baru. Nggak ada uang, tenang saja. Karena Tuhan sudah berkata, Dia memelihara burung saja dipelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Masakah engkau dan saya, ciptaannya yang sangat dikasihinya, dibiarkan kelaparan? Tidak. TTS, tenang saja. Yang single, sudah cukup umur, mau menikah, takut belum bisa mencukupi kebutuhan nanti dalam keluarga, TTS, tenang saja. Satu orang berkat Tuhan, satu orang. Suami istri berkat Tuhan, suami istri. Dua anakmu, KB dong, keluarga berencana. Dua anakmu berkat Tuhan, ada 4. Tenang saja, jangan khawatir. Ya, jadi sudah sedikit kita lihat bagaimana orang fasik ternyata itu suka iri hati. Lanjut sekarang, kita lihat beberapa ayat lagi. Tuhan Yesus sendiri sebelum naik ke surga, firman Tuhan diberikan, yaitu firman damai sejahtera. Injil Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, ini sebelum naik ke surga ya, karena Tuhan tahu manusia sering gelisah, maka Tuhan berikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Maka
Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang saudara-saudara harus tahu bahwa kalau saudara mengizinkan hidupmu menjadi rumah gelisah, itu juga ada lagunya. Zamannya itu waktu Obih Mesa. Resah dan gelisah, menunggu yang tidak jelas. Itu zamannya sudah berlalu, tapi zaman sekarang kita sudah sama-sama tua. Jangan terus menjadikan hidupmu rumah gelisah. Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera di hidupmu dan di hidupku. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Kita selesai di ayat-ayat ini. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, ya. Pastor baca, makasih Lan, Vince, ingat aja, ingat dong. Ya, bahkan dulu contoh nih, ada lagu, zaman dulu ya, terlambat sudah, terlambat sudah. Zaman dulu ya, semuanya, apa sambungannya, telah berlalu, semuanya mungkin sudah hancur gitu. Tapi sekarang ini zamannya beda. Zaman hidup baru ini, kalau nyanyinya liriknya diganti. Gimana liriknya? Tidak terlambat, tidak terlambat, Yesus pasti menolongku. Tidak terlambat. Orang berkata, terlambat sudah. Saya berkata, tidak terlambat. Nah, terlambat sudah. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Yesus pasti menolongku. Saya juga dong. Amin. Ya. Jadi tidak ada. Selama kita masih hidup, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kita punya kesempatan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Yohanes 20, 21-23. Kata Yesus Tuhan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang Tuhan Yesus mengutus kamu. Jadi kita sekarang ini, anak-anak Tuhan diutus bukan membawa perpecahan, diutus membawa damai. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wah, dalam hidupku dan hidupmu ada Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sudah dititipkan damai sejahtera, kita menjadi pelayan pembawa damai sejahtera, bukan menjadi pembawa penghakiman. Kita menjadi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, pembawa damai sejahtera. Tuhan berkata luar biasa lah. Bahkan ketika engkau menyatakan pengampunan dosa bagi orang lain, maka dosa itu diampuni. Ini bukan sok-sokan menjadi Tuhan ya, tapi Roh Tuhan yang dititipkan dalam engkau. Kemanapun kita berada, kita membawa pengampunan Tuhan. Dia banyak salah, saya pun demikian. Karena Tuhan ampuni saya dimampukan mengampuni sesamaku. Saya juga banyak salah, tapi Tuhan sudah berjanji dan berkata, jauh ke dalam tubir laut dia lemparkan kesalahanku. Maka sekarang saya harus membawa pelayanan, pembawa damai sejahtera. Iya betul Ibu Jen, bukan pembawa gosip, makin digosok makin sip. Kita membawa pelayanan, pengharapan, damai sejahtera, menjadi pembawa pelayanan, pengampunan karena kasih Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur
mengalir damai sejahtera melimpah-limpah di setiap hidup kami. Karena kami sudah menerima, Engkau sudah berikan kepada setiap hati kami yang percaya kepadamu. Engkaulah Raja dan Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, dan bahkan hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan, dimampukan kami. Kami juga mau hari-hari ini menjaga hati kami, supaya meninggalkan kefasikan. Hati ini adalah rumah damai sejahtera, bukan rumah iri hati. Terima kasih Tuhan, karena di dalam tubuh yang segar ada hati yang tenang, hati yang lurus, hati yang percaya. Ayo, jangan sampai hati bengkok, hati mendua, itu tubuhnya kusut, tidak segar. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, dialah Raja Damai yang mengalir dan membimbing setiap kehidupan kita. Diberkati seluruh pemirsa sekalian, diberkati tubuhnya, diberkati kesehatannya, diberkati hatinya, dan hidup hari-hari ini. Seberapapun umur yang Tuhan kasih kepadaku dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari, inilah kesempatan emas kita hidup, membawa pelayanan damai sejahtera, dan berhentilah membawa pelayanan palu-palukah, hakimkah. Itu bukan bagian kita, itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita yang sudah dipulihkan, mari membawa pelayanan pemulihkan. Dipulihkanlah keluarga Bapak Ibu sekalian, keluargaku juga. Dipulihkanlah pekerjaan Bapak Ibu sekalian, pelayananku juga. Dipulihkanlah seluruh keturunanmu, anak-anakmu, masa depanmu. Kami semua berharap kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja Damai di hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua ini. Jadikanlah Tuhan Yesus Raja di hidupmu. Amin buat firman Tuhan, amin buat doa-doa kita. Biarlah Tuhanlah yang dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Selamat masuk kantor, selamat masuk kerja, dan selamat antar anak sekolah. Kayak saya juga antar anak sekolah. Ya, semuanya baik-baik, sehat-sehat, ya. Panjang umur untuk melayani Tuhan Yesus. Bye-bye semuanya, bless you, dadah. Ingat, sola fide, hidup oleh iman. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai alam baka. Dia menyertai kita semuanya. Shalom. Dadah semuanya.